Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ketemu kembali dengan Bapak, yaitu untuk belajar matematika tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai masalah luas kerucut, yaitu bangun kerucut. Di sini contohnya topi ulang tahun. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian yang pertama dapat mengidentifikasi unsur-unsur kerucut. Yang kedua yaitu kalian dapat menemukan rumus dan menentukan luas permukaan kerucut. Kita masuk yang pertama yaitu unsur-unsur kerucut. Di dalam gambar kerucut ini ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama sisi bawah yaitu berbentuk lingkaran yang disebut dengan alas kerucut. Itu yang ini, sisi bawah. Yang kedua, pada sisi bawah tersebut berbentuk lingkaran itu mempunyai jari-jari dan diameter. Ini jari-jarinya warna merah, kemudian satunya diameter. Dan yang ketiga sisi lengkung nih, yang melengkung yang berbentuk juring lingkaran yang disebut dengan selimut kerucut. Nah ini yang bawah yang menyelimuti namanya selimut, dan nanti jari-jarinya adalah S atau garis pelukis nanti namanya. Berikutnya ada jarak antara pusat alas dan titik puncak yang disebut dengan tinggi kerucut, itu disingkatnya T. Itu yang ini warna merah dari bawah ke atas ke puncak kerucut. Kita masuk ke jaring-jaring kerucut, yaitu untuk menentukan luas permukaan kerucut. Di sini ada kerucut, kemudian oleh Bapak dibuka, maka nanti ada jaring-jaring kerucut. Ini namanya jaring-jaring. Jadi ini kulitnya, kulit bagian bawah kerucut. Kemudian yang ini tadi berupa selimut kerucut. Selimut kerucut berbentuk juring dengan jari-jarinya nanti S. Ini adalah garis pelukisnya namanya. Kemudian bagian yang bawah sama saja dengan keliling lingkaran, yaitu rumusnya adalah 2πr. Sedangkan yang bawah berupa berbentuk lingkaran. Untuk menentukan panjang S, maka kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, karena berbentuk segitiga siku-siku. Hubungan antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi kerucut itu adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Baik anakku sekalian, kita masuk ke menemukan rumus luas permukaan kerucut, yaitu di sini ada jaring-jaring kerucut yang tadi Bapak sampaikan, yaitu terdiri dari selimut dan alas dari kerucut. Kemudian ini ada bantuannya, yaitu berupa lingkaran di mana jari-jarinya merupakan garis pelukis. Kita menentukan luas permukaan kerucut terdiri dari luas lingkaran dan luas juring lingkaran, yaitu yang ini lingkaran bagian bawah dan juring. Maka kita sama-sama mencari luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran yang rumusnya itu πr kuadrat. Kemudian luas selimut kerucut itu sama saja dengan luas juring lingkaran dengan jari-jari S. Yang ini jadi sama saja mencari luas juring. Maka kita hubungkan, kita mencari luas selimutnya bagaimana, yaitu kita menentukan perbandingan antara panjang busur, yaitu panjang busur yang ini dibagi dengan keliling lingkaran dengan pusat T, ini pusatnya. Kemudian sama saja dengan luas juring. Luas juring yang ini dibandingkan dengan luas seluruh lingkaran, yaitu luas dengan pusat T. Baik anak sekalian, kita ganti panjang busurnya adalah 2πr karena tadi sama saja keliling lingkaran yang bagian bawah, bagian alas. Kemudian keliling lingkaran pusat T-nya, yaitu di sini jari-jarinya adalah S, sehingga 2πs. Kemudian luas juring itu sama saja dengan luas selimut kerucut. Sedangkan luas lingkaran dengan pusat T, rumusnya dimasukkan adalah πs kuadrat karena jari-jarinya adalah merupakan garis pelukis. Kita lanjutkan, 2 dibagi 21, pi dibagi pi1, sehingga tinggal R per S. Nah, kemudian luas selimut ditulis dan πs kuadratnya juga ditulis. Kita kalikan silang, berarti S dikalikan dengan luas selimut, kemudian πs kuadrat dikalikan dengan R, sehingga Bapak coret S dibagi S nantinya, sehingga tinggal pangkatnya 1, sehingga luas selimut ditemukan adalah πrs. Itu merupakan luas selimut dari sebuah kerucut. Nah, kita lanjutkan untuk menentukan luas permukaan kerucut, maka sama saja dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut yang tadi dibicarakan pertama. Itu kita masukkan nilainya, tadi luas alasnya adalah πr kuadrat dan
luas selimutnya PRS. Nah, terus dengan menggunakan sifat distributif, PR Bapak keluarkan sehingga menjadi PR kali R ditambah S. Jadi nanti ada dua, bisa menggunakan bentuk yang dijabarkan semua dan bisa dengan menggunakan sifat distributif. Lanjut, sehingga dapat disimpulkan rumus dari luas permukaan kerucut adalah PR kuadrat ditambah PRS atau dengan PR kali R ditambah S. Nah, itulah tadi rumus luas kerucut. Nah, kita lanjut ke contoh yang pertama. Sebuah kerucut jari-jari 5 cm dan tingginya 12 cm. Jika pendekatan nilai pi-nya 3,14, tentukan luas kerucut seluruhnya. Kita selesaikan. Yang pertama diketahui jari-jarinya tadi R sama dengan 5 cm, T sama dengan 12 cm, dan pi-nya adalah 3,14. Kita menentukan panjang garis pelukisnya terlebih dahulu karena kita menentukan nilai S-nya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Kita ganti T-nya dengan 12, kemudian R-nya dengan 5, sehingga 12 kuadrat adalah 144 dan 5 kuadrat 25, sehingga S kuadrat sama dengan 169. Kemudian kita tarik akar dari 169 adalah 13. Jadi ditemukan S-nya 13. Kita masuk rumus luas kerucut. Kita gunakan rumus yang kedua, yaitu PR kali R ditambah S. Diganti nilainya, pi-nya tadi 3,14 kali R-nya diganti 5, kalikan dengan 5 ditambah 13. Baik, kita kalikan 5 kali 3,14 adalah 15,7 kali 5 ditambah 13 adalah 18. Sehingga kita kalikan hasil R-nya adalah 282,6 cm persegi. Jadi kita menemukan luas kerucutnya adalah 282,6 cm persegi. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah kerucut berdiameter 12 cm dan tingginya 8 cm. Jika pendekatan nilai pi 3,14, yang pertama tentukan luas alas kerucut, yang kedua luas selimut kerucut, dan yang ketiga luas permukaan kerucut. Baik, kita selesaikan. Diketahui bahwa diameternya tadi 12 cm, maka kita ubah ke dalam bentuk jari-jari, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Kemudian tingginya T-nya sama dengan 8 cm dan pi-nya 3,14. Kita masukkan yang rumus yang pertama, yaitu luas alas kerucut adalah PR kuadrat. Diganti nilai-nilainya, pi kita ganti 3,14 dan R-nya diganti 6, berarti 3,14 kali 6 dikuadratkan sama dengan 3,14 kali 36. Hasil akhirnya adalah 113,04 cm persegi. Yang kedua, mencari luas selimut. Sebelum mencari luas selimut, kita mencari panjang garis pelukisnya. Nah, rumusnya tadi S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Kita ganti T-nya tadi 8, berarti 8 kuadrat ditambah R-nya diganti 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. S kuadrat sama dengan 100, sehingga kita tarik akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi ditemukan garis pelukisnya 10. Kita masukkan rumus luas selimut kerucut, tadi rumusnya adalah PRS. Nah, kita ganti nilainya, pi diganti 3,14, R diganti 6 dan S diganti 10, sehingga hasil akhirnya adalah 188,4 cm persegi. Kita masuk yang ketiga, yaitu menentukan luas kerucut. Yang kita gunakan adalah luas alas ditambah luas selimut, tidak menggunakan rumus karena tadi kita sudah menentukan luas alas dan menentukan luas selimutnya. Kita ganti luas alasnya, yaitu 113,04 dan luas selimutnya adalah 188,4, sehingga hasil akhirnya adalah 301,44 cm persegi. Nah, itulah contoh yang kedua. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian tadi Bapak berikan 2 contoh, silahkan kalian mengerjakan latihan, yaitu Bapak kasih 3 soal. Yang pertama, tinggi sebuah kerucut diketahui 24 cm. Jika garis pelukis kerucut tersebut 26 cm, tentukan jari-jari alas kerucut. Yang kedua, luas permukaan kerucut. Nomor 2, sebuah kerucut berjari-jari 7 cm mempunyai luas permukaan 814 cm persegi. Tentukan luas alas kerucut. Yang kedua, panjang garis pelukis, dan yang ketiga, luas selimut kerucut.
Soal yang terakhir, nomor 3, berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut jika diameter yang diinginkan 20 cm dan tingginya 30 cm. Itulah 3 soal, silahkan kalian kerjakan sebagai latihan dari pemahaman tentang menentukan luas permukaan kerucut. Dari Bapak ucapkan sekian dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.